Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, majlis subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali materi subuh kita tentang doa. Subuh kemarin kita sudah ada satu doa untuk menjaga hati agar tidak berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita akan mulai tentang fikih atau ilmu tentang doa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh ananda kita bahwa naluri manusia itu akan selalu mencari penciptanya. Tentu dengan caranya masing-masing. Orang dulu berdoa dengan bahasa simbol. Makanya kalau kita lihat orang-orang tua kita, kalau mau baca doa itu sibuk. Cari kelapa, cari pisang, ada beras, ada gula merah. Sebab seperti itulah cara orang dulu berdoa. Jadi mereka memanjatkan keinginannya kepada pencipta itu dengan bahasa simbol. Karena belum ada yang mengajari berdoa dengan verbal, dengan ucapan. Ya, jadi ini kan kelapa dengan santannya, buah pisang, beras, gula merah, ini kan punya makna-makna. Ya, itu namanya tafa'ul. Dai-dai yang kemudian datang membawa Islam itu tidak langsung menghilangkan itu. Tidak langsung menghilangkan itu, hanya saja kemudian disimpul dengan doa verbal, ucapan-ucapan, harapan-harapan yang dipanjatkan melalui lisan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Jadi pada dasarnya doa itu adalah kata-kata. Kata-kata. Tapi berbeda dengan kata-kata pada umumnya. Semua ungkapan yang tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan berputar-putar di permukaan bumi. Kalau kita pernah melihat anak kita meniupkan gelembung-gelembung sabun itu, mau terbang kemanapun itu pada akhirnya akan meledak lalu hilang tanpa bekas. Meskipun itu kata-kata yang indah, kata-kata pujangga, pantun-pantun yang membuat telinga kita ini merasa nikmat, tapi kalau tidak ada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan hilang di telan bumi. Tapi doa ini berbeda. Doa ini disebut sebagai pengetuk pintu langit. Doa ini distatuskan sebagai pengetuk pintu langit. Nah, ketika kemudian doa itu diterima, maka pintu langit ini akan terbuka, lalu doa ini akan membumbung naik sampai di Lauhil Mahfuz, kemudian mencari takdir daripada orang yang berdoa itu. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa.
Kalau takdir dan doa ini sama-sama kuat, sabda Nabi, maka keduanya ini akan bertempur sampai hari kiamat. Jadi seumpama kita ini ada takdir, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kita akan mendapatkan musibah. Tapi kemudian kita panjatkan doa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Maka meluncur takdir kita, meluncur juga doa kita, bertemu. Kalau sama-sama kuat, maka keduanya akan saling tahan menahan sampai hari kiamat. Tapi kalau doa kita lebih kuat, maka doa itu akan menolak takdir itu. Kalau takdirnya lebih kuat, maka apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita, tapi tidak akan seberat kalau tidak dihalang-halangi dengan doa. Nah, jadi doa ini, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Orang-orang mukmin itu dilahirkan dengan senjata alami yang dibawa. Apa senjatanya? Doa itu. Hanya saja sebagaimana senjata-senjata hebat, kadang-kadang fungsinya itu tidak maksimal karena pemilik senjata tidak bisa menggunakan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk kemudian mempelajari fikih doa. Kalaulah boleh saya memberikan ilustrasi, doa itu seperti busur panah. Jadi panah itu ada busurnya, kemudian ada anak panahnya, kemudian ada orang yang memanah. Tiga-tiganya ini penting. Yang pertama, orang yang memanah ini adalah sumber tenaga. Ini sumber powernya. Bagaimana doa itu bisa melesat, ya, bisa melesat tinggi. Nah, tentu ini membutuhkan tenaga, membutuhkan power yang cukup. Dan apa sumber tenaganya? Itu adalah memperhatikan apa yang kita makan, memperhatikan apa yang kita pakai, semuanya harus halal. Itu sumber tenaganya doa itu. Kalau tidak didorong dengan tenaga halal itu, doa tidak melesat, hanya meleset saja. Dan ini berlaku semua, Pak. Bahkan kepada para rasul, para nabi, ini juga berlaku. Dalam satu hadis disebutkan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, i'lamu, ketahuilah, annallaha thayyibun, bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha baik, wala yaqbalu illa thayyiba, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa annallaha amaral mursalin bima amara bihil mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang sama kepada para rasul sebagaimana kepada orang-orang mukmin. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal-halal, dan beramal sholilah. Waqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi kesolihan amal itu termasuk diantaranya kesolihan doa itu didukung oleh memakan yang baik-baik. Ini berlaku orang mukmin biasa, bahkan para nabi, para rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, dulu sebelum kalian itu ada seorang laki-laki yang menempuh safar, melakukan safar, perjalanan jauh. Orang ketika safar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya mustajabah.
Orang yang sedang dalam perjalanan itu termasuk orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi ini beda. Ini ada orang melakukan perjalanan jauh. Ash-ash, penuh debu. Pakaiannya, badannya, rambutnya penuh debu. Rambutnya acak-acakan. Begitu berat kesulitan masyaqah yang dia hadapi. Wa madda yadahu ila sama, kemudian tangannya ini terangkat ke atas. Berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun. Tapi satu yang dia tidak sadari, makanan yang dia makan itu haram. Wa masyrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya min haramin, diberikan makan dari barang yang haram. Fa anna yustajabulah. Lalu bagaimana mungkin doanya ini kemudian akan dikabulkan? Semua sudah dilengkapi. Kondisinya safar, keadaannya susah, tangannya terangkat ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah mengumpulkan potensi-potensi untuk diijabah, tapi sayang sekali doa ini tidak bisa terangkat. Kenapa? Karena tidak ada yang mendorong. Bagaimana mungkin? Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Ini yang pertama kali perlu kita perhatikan. Kita harus anti haram. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap perkara-perkara yang haram. Titik, pokoknya haram titik, sudah. Tidak. Kemudian yang kedua, Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu pada suatu momen dalam kehidupan beliau menjelang wafatnya, sepulang beliau dari menunaikan ibadah haji pada tahun terakhir kekhalifahan beliau, bersama seorang pembantunya namanya Aslam, itu beliau berdiri di salah satu puncak perbukitan di kota Madinah, menyaksikan kota Madinah. Lalu kemudian beliau merasa bahwa saat-saat perjumpaan dengan kedua sahabatnya ini sudah semakin dekat. Beliau merasa bahwa kematian sudah berhembus di belakang dan tidak jauh lagi. Sehingga kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa ini hampir-hampir mustahil terjadi. Apa doa beliau? Allahumma ya Allah, urzuqni syahadatan fi sabilik. Saya minta mati syahid di jalanmu ya Allah. Saya minta mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika, dan jadikanlah kematianku ini di negeri atau di kota nabimu, di Madinah. Nah, jadi kita lihat dua isi doa ini bertentangan satu sama lain. Beliau minta mati syahid. Mati syahid ini kan keadaannya harus ada perang fisabilillah. Sementara kota Madinah ini sedang aman-aman saja. Kemudian doa yang kedua itu isinya apa? Ingin mati di kota Madinah. Jadi ingin mati syahid tapi di Madinah. Jadi Aslam ini ada pembantunya di dekatnya itu mendengarkan doa beliau itu, Aslam ini tidak tahan, akhirnya komen. Ya Amirul Mukminin, kayaknya apa yang Anda minta itu tidak mungkin. Kalau Anda mau mati syahid, pergilah ke perbatasan di Damaskus, bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Kalau di Madinah ini aman, tidak mungkin Anda bisa mati syahid di sini. Nah, apa jawaban Sayyidina Umar? Ini yang perlu kita catat ini. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah, innama ahmilu hammad du'a. Aslam, saya ini tidak ngurusin bagaimana caranya doaku dikabulkan. Itu bukan urusanku, Aslam. Jadi saya tidak terbebani sama sekali bagaimana caranya doaku dikabulkan. Itu bukan urusanku. Itu urusan yang mengabulkan doa. Innama ahmilu
hammad doa. Yang saya pikirkan ini adalah bagaimana doaku diterima. Yang saya pikirkan bagaimana doaku diterima. Tentang pengabulan itu sudah bukan urusanku. Akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira 2 atau 3 bulan kemudian, doa yang hampir mustahil ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mati syahid di kota Madinah. Bagaimana caranya? Beliau ditikam oleh orang Majusi namanya Abu Lu'lu ketika sedang memimpin jamaah sholat subuh sampai wafat. Nah, salah satu faktor penting di dalam doa itu adalah jangan memasuki sesuatu yang bukan wilayah kita. Apa itu wilayah pengabulan? Itu bukan urusan kita. Kita fokusnya kepada apa yang menjadi kewajiban kita. Apa? Bagaimana kita mengusahakan supaya doa kita itu diterima. Masalah pengabulannya serahkan kepada yang punya otoritas, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sering terjebak su'ul adab. Bahasa kita ini kurang etik, kurang sopan pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ingin memaksakan kehendak. Sekarang ya Allah. Kita tunggu kapan doaku ini, kapan? Ya. Padahal Imam Ibnu Athaillah memberikan rumus kepada kita. Begini, ketika tanganmu terangkat, itu artinya doamu sudah dikabulkan. Terangkat saja nih Pak. Ketika tanganmu terangkat, itu artinya doamu sudah dikabulkan. Sebab tidak ada yang bisa memberikan kepadamu hidayah untuk mengangkat tangan kecuali yang mengabulkan doamu itu. Jadi ketika tanganmu sudah terangkat mudah untuk berdoa, maka bersyukurlah. Adapun tentang pengabulannya, pasti Allah akan kabulkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan pada waktu yang Allah kehendaki. Bukan menurut apa yang kamu inginkan dan bukan pada waktu yang kamu inginkan. Jadi ketika kita sudah berdoa, maka sebenarnya tugas kita sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah. Yakin kita bahwa ini dikabulkan oleh Allah. Tapi bagaimana bentuk pengabulannya? Apakah dikabulkan sekarang? Ataukah nanti kita mau mati baru dikabulkan? Ataukah nanti di akhirat baru dikabulkan? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya terserah Allah, bukan terserah kita. Bentuk pengabulannya seperti apa terserah Allah, bukan terserah kita. Coba kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa ketika selesai membangun Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, selesai beliau membangun Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, utuslah nanti di daerah ini seorang Rasul yang akan membacakan kitab-kitabmu kepada mereka, yang akan mensucikan kehidupan mereka. Berapa lama kemudian doa ini baru dikabulkan? Lebih 3.000 tahun Pak. Lebih 3.000 tahun. Barulah kemudian doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita berdoa, Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak cucu yang solih-solih. Lalu kemudian mata kita menengok anak-anak kita, macam tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Maka bersabarlah. Mungkin bukan anak yang ini, mungkin cucu, mungkin cicit, entah berapa generasi yang akan datang. Tapi yakinlah bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dahulu yang sempat kita bagikan pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.